Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan materi berikutnya ya, teman-teman. Minggu lalu Anda sudah bersama-sama dengan kelompok membuat paket soal yang terdiri atas soal pilihan ganda dan juga soal uraian. Nah, sebelum kita melanjutkan ke jenis soal berikutnya, yaitu soal keterampilan dan juga sikap. Nah, bukan soal ya, melainkan alat ukur keterampilan dan juga sikap. Terlebih dahulu di sini saya akan memberikan informasi tambahan ya berkait dengan analisis butir soal. Jadi sebelum soal atau paket soal Anda itu diberikan kepada siswa, paket soal Anda itu perlu dianalisis terlebih dahulu agar kita itu benar-benar tahu bahwa paket soal yang Anda bagikan kepada siswa, ya kan namanya paket soal itu kan alat ukur ya, bahwa alat ukur yang Anda bagikan kepada siswa itu betul-betul valid dan bisa digunakan untuk mengukur. Nah, jadi sebelum terjun ke siswa terlebih dahulu harus dianalisis. Nah, hari ini kita akan belajar terlebih dahulu analisis kualitatif. Nah, sebelum kita menuju ke analisis kualitatif, apa sih tujuannya? Kenapa kita harus menganalisis butir soal, gitu ya? Jadi tujuan yang pertama adalah untuk mengkaji dan juga menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum soal digunakan. Jadi kalau misalnya Anda masih ingat ya di dalam kartu soal Anda itu kan ada kotak-kotak bawah itu ya, ada TK, kemudian eh, daya beda, ada tingkat kesukaran, kemudian soal ini digunakan untuk apa. Nah, itu diisi setelah proses analisis gitu. Nah, sebelum soal tersebut benar-benar digunakan untuk mengukur kemampuan siswa, kita harus memastikan bahwa soal yang Anda pakai atau alat ukur yang Anda pakai itu memang betul-betul valid dan bisa untuk mengukur kemampuan anak gitu ya. Jadi harus dianalisis terlebih dahulu. Yang pertama analisisnya kualitatif. Ini ya tujuan yang kedua yaitu membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif. Nah, dari proses analisis nanti akan diketahui butir-butir soal yang Anda buat atau butir-butir alat ukur yang Anda buat itu betul-betul sudah efektif atau belum, bisa meningkatkan ini ya, atau bisa mengukur kemampuan anak atau belum gitu. Kalau misalnya belum, yang belum itu bagian apa gitu ya, yang harus direvisi sebelah mana gitu. Sudah tahu dari proses analisis ini. Kemudian tujuan yang ketiga ini untuk mengetahui informasi diagnostik pada siswa apakah mereka sudah atau belum memahami materi yang telah diajarkan. Nah, ini tujuan yang ketiga ini berkaitan dengan tujuan analisis yang kuantitatif. Jadi, dari analisis kualitatif nanti kita bisa mengetahui ya, apakah soal yang Anda buat itu bisa membedakan atau tidak, anak yang sudah paham materi atau belum itu bisa, ya. Itu nanti dari, mengukur daya beda. Nanti ya, ini untuk yang tujuan yang ketiga ini diperoleh dari analisis kuantitatif. Nah, jadi teknik analisis ada 2, kualitatif dan kuantitatif ya. Hari ini kita akan analisis yang kualitatif terlebih dahulu. Jadi kalau kualitatif itu ya berisi analisis yang mencakup pertimbangan validitas isi dan juga konstruk. Jadi yang dilihat hanya isi dan konstruknya saja. Tapi kalau kuantitatif ya, kalau misalnya Anda mendengar kata kuantitatif itu kan berkaitan dengan hitung-menghitung ya. Jadi untuk analisis kuantitatif nanti yang diukur ini untuk mengetahui kesulitan butir soal, diskriminasi soal, termasuk validitas dan juga reliabilitasnya. Jadi nanti kalau untuk belajar analisis kuantitatif, kita akan belajar rumus seperti itu, ada rumusnya. Nah, analisis kualitatif ini ya, pada prinsipnya merupakan analisis butir soal secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal, baik itu tes tertulis, perbuatan, dan juga sikap. Nah, aspek yang diperhatikan dalam proses analisis nanti itu
ditelaah dari segi materi, konstruksi, dan juga bahasa. Serta nanti juga memperhatikan kunci jawaban dan juga pedoman penskorannya. Nah, caranya bagaimana? Nanti ada 2 teknik yang bisa Anda pakai, yaitu teknik moderator dan juga teknik panel. Kalau untuk teknik moderator, ini nanti misalnya bersama-sama ya dengan satu kelompok gitu, Anda berdiskusi, setiap butir soal didiskusikan bersama teman-teman kelompok. Yang didiskusikan dari sisi apa saja? Ya dari, kemarin ya, apa namanya, ketika Anda membuat butir soal itu kan ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, mulai dari materi, konstruksi, dan juga budaya, ya diperhatikan dari situ, yang dianalisis dari situ, ya faktor-faktornya itu. Kemudian kalau panel, ini, nanti ada, apa sih namanya, kayak semacam penyamaan persepsi dulu, kemudian setelah itu bekerja sendiri-sendiri, ini dibagi. Misalnya nanti, karena ada 50 soal, nomor 1 sampai 10 yang dianalisis, yang menganalisis si A, nomor 21, 11 sampai dengan 20 yang menganalisis B, dengan, proses tadi ya, sudah ada persamaan persepsi di awal terlebih dahulu. Kalau moderator ini ya kelebihannya, Eee, soal yang dianalisis betul-betul mendalam ya, artinya karena yang menganalisis banyak orang, dari berbagai sudut pandang, gitu. Tapi kelemahannya lama, gitu. Nah, kalau yang panel ini lebih cepat, tapi kalau tidak didahului dengan proses, briefing terlebih dahulu atau penyamaan persepsi terlebih dahulu, nanti bisa saja berbeda masing-masing penilai, begitu. Jadi, Anda boleh menggunakan teknik apapun ya, dua-duanya ini boleh dipakai. Nanti Anda pertimbangkan sendiri dari sisi kelemahan dan juga kelebihannya. Nah, ini contohnya ya, ini aspek ini soal pilihan ganda yang ditelaah ya. Ini kan di sini ada materi, konstruksi, ini, merupakan indikator-indikator pembuatan, alat ukur ya, yang kemarin sudah kita pelajari di awal. Nah, ini merupakan nomor soal yang dianalisis ada 1, 2, 3, 4, sampai 50. Nah, ini karena agar tidak terlalu panjang, jadi dibagi per 10, 10, seperti itu. Nah, maksudnya angka 1 dan 0 di sini maksudnya bagaimana, Bu, ya? Angka 1 itu menunjukkan bahwa soal pada nomor tersebut sudah sesuai dengan aspek, gitu ya, sudah sesuai dengan indikator. Misalnya ini ya, kita lihat, nomor soal yang nomor 1. Di sini kan, aspek yang ditelaah misalnya dari materi ya, soal sesuai dengan indikator. Oh, setelah dilihat, disesuaikan dengan indikatornya, ternyata hasil telaahnya adalah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, berarti berikan angka 1, yang menunjukkan bahwa ini sudah sesuai. Tapi kalau belum sesuai, berikan skornya itu 0, ya, angka 0, yang menunjukkan bahwa belum sesuai. Itu contohnya di sini kalau yang 0 nih ya, yang konstruksi pada nomor 10, gambar grafik tabel diagram atau sejenisnya jelas dan berfungsi. Oh, ternyata belum berfungsi. Berikan skor 0, begitu. Nah, ini dari bahasa dan budaya misalnya, kalau sudah sesuai ya berikan skor 1, kalau belum sesuai berikan skor 0. Nah, kemudian dari masing-masing nomor tersebut nanti dijumlah ya, totalnya 18. Kalau total skornya sudah 18, artinya soal tersebut layak ya, bisa lanjut dikerjakan oleh siswa gitu. Tapi kalau masih kurang dari 18, harus diperbaiki dulu ya. Mana yang kurang itu harus diperbaiki dulu begitu sampai mencapai skor 18. Begitu ya teman-teman, cukup mudah ya. Nah, untuk tugas berikutnya, pertemuan ini ya minggu ini, tugasnya silakan Anda menganalisis secara kualitatif ya paket soal milik kelompok lain. Urutannya bagaimana, nanti kelompok 1 menganalisis paket soalnya kelompok 2. Kelompok 2 menganalisis paket soalnya kelompok 3. Kelompok 3 menganalisis soalnya paket 4 gitu ya, dan seterusnya. Nanti sampai dengan kelompok lain, misalnya kelompok 8 analisis paketnya kelompok 1 begitu. Jadi tidak ada yang saling tukar gitu ya. Nanti silakan diurutkan sendiri. Nah, yang dianalisis jelas ya, seperti contoh tadi ya, mulai dari materi, konstruksi, dan juga bahasanya. Anda boleh memilih mau pakai teknik yang mana, panel boleh, moderator juga boleh, gitu ya. Setelah selesai dianalisis, silahkan paket soal itu dikembalikan kepada kelompok asal untuk diperbaiki kesalahannya. Nah, nanti paket soal yang sudah diperbaiki, beserta hasil analisisnya dikumpulkan kembali ke
Elena. Begitu ya. Demikian penjelasan untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada yang belum dipahami, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.